Jadi ya makanya Gibran kan tidak kelihatan salah gitu. ucap gitu. Dia polos saja karena memang briefingnya seperti itu. Generasi milenial itu menikah nanti makin susah punya anak. Karena apa? Nih penuh dengan racun, merkuri dan sianida. Yang saya bisa nilai KPU-nya jauh lebih buruk yang sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu aja yang jadi bisa nilai. Ya, selamat datang pemirsa di acara Cakap, catatan kebijakan publik dan politik dari TV One News. Bersama saya Wisnu Yuwono dan di sebelah saya Hannibal Wijayanta. Ya, baik. Pada episode perdana ini kita akan kembali membahas debat calon wakil presiden yang berlangsung pada tanggal 22 Desember lalu antara Wali Kota Solo yang juga merupakan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan Profesor Muhammad Mahfud yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan lawan ketiganya adalah Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu saja perdebatan yang begitu menarik perhatian publik, bahkan disebut-sebut lebih seru dibandingkan debat presiden pertama ini. Kita ingin cari inside info ya, info di belakang layar terkait dengan debat ini. Mungkin Mas Hannibal sebagai wartawan senior bisa spill ke kita. Oke. Memang seperti tadi yang dikatakan Mas Vijay tadi, ada beberapa hal yang menarik, terutama kalau kita lihat kan Mas Gibran itu ya menguasai panggung lah gitu. Ya juga penampilannya ya dari yang underdog, tapi tiba-tiba dia menunjukkan performa yang cukup mengejutkan, gitu kan. Dan itu tentu tak lepas dari tim pemoles. Kalau saya bilang pemoles ini jadi kan tim pemoles di luar tim. Iya, ada pemenangan yang Mas terdaftar di KPU ya? Iya, betul. Okay. Ada tim khusus lah gitu, khusus untuk info baru. Performance-nya Mas Gibran. Jadi, soalnya beberapa hari sebelumnya lah gitu, saya dengar bahwa Mas Gibran ini kan ketika mau dilatih itu kabur-kaburan gitu kan. Alasannya ada kegiatan di mana gitu. Tapi ternyata ya ketika sudah hampir tiba waktunya, ternyata dia mau untuk duduk dan kemudian briefingnya berhasil gitu. Kalau kita lihat beberapa kali kan Mas Gibran tidak terpaku di podium kan, dia bisa bermanuver, bisa bergerak yang lebih menarik gitu dibandingkan dua calon lainnya. Ini kan banyak diam, cuma di panggung saja gitu, di podium saja gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau kita lihat penampilannya kelihatan sekali kayak motivational speaker ya. Maksudnya tertata, ini diksinya rapi dan flow-nya juga jalan gitu kan. Jadi memang terlihat dihafal, tapi ya untuk sebuah performa gitu, pertunjukan itu hal yang menarik gitu. Nah, siapa figur tim pemoles ini? Mungkin Mas Hannibal bisa spill juga. Kalau gitu, yang saya dengar dari teman-teman di 02 itu ada Jol Malarangeng satunya, kemudian juga ada Gus Ipang Wahid. Ya, terus kemudian ada juga tim Solo yang selalu mendampingi Mas Gibran, itu namanya Mas David. Itu dia yang tampaknya sukses lah memoles Mas Gibran dari yang performance sebelumnya, atau sebenarnya itu disengaja juga kan, biar orang menganggapnya tidak terlalu berbahaya lah gitu. Tapi ternyata ketika di panggung dia berhasil menunjukkan. Jadi taktiknya memang sengaja oleh tim ini ya, bahwa diciptakan sebuah ekspektasi rendah ya, bahwa Mas Gibran malas, bahkan dikatakan belimbing. Ya, belimbing sayur. Belimbing sayur, kemudian juga ini Samsul yang menarik ini kan asam sulfat itu. Soal asam sulfat itu kan sampai berulang 2 kali. Tapi justru karena 2 kali saya curiga. Saya langsung cek ke beberapa teman di sana. Ini serius nggak nih? Sengaja didesain atau slip of tongue gitu? Temen yang di sana sih jawabnya
sengaja. Briefingnya memang seperti itu. Jadi ya makanya Gibran kan tidak kelihatan Khawatir salah gitu. ucap gitu. Dia polos saja karena memang briefingnya seperti itu. Tapi untuk episode perdana dari Cakep ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seorang ekonom handal yang kiprahnya sudah kita kenal semenjak zaman reformasi. Dan yang menarik, ekonom ini juga pernah terjun di dunia politik. Ya. Pernah menjadi sekretaris jenderal PAN, ya. Dan juga sebenarnya pernah juga Maju. di pemerintah, pernah menjadi tim asistensi di zamannya Presiden Gus Dur. Saya ingat tuh nama beliau ada di situ. Kita persilahkan Bapak Bang Faisal. Selamat datang. Selamat datang Bang Faisal. Terima kasih. Silakan. Selamat datang di Cakep. Jadi dalam episode hari ini kita ingin, karena kedatangan tamu ekonomi handal seperti Bang Faisal ini, kita akan fokus pada substansi. Ya. Nah, kira-kira Bang Faisal dari 3 kandidat cawapres ini, kalau baca visi misinya ya, kita mulai dari visi misinya dulu ya, yang tertulis ya. Nanti baru kita bicara soal performance debat ya. Kira-kira yang paling realistis program ekonominya siapa nih? Hampir sama semua ya. Jadi dibuat juga oleh para ekonom gitu kan. Untuk ekonomi ya, dibuat oleh para ekonom. Saya diundang oleh mereka juga gitu. Oke. Sarannya ya sama kan. Diundang oleh si A, diundang oleh si B, ya sarannya sama. Jadi Bang Faisal Jadi diundang 3 paslon? Tim 3 paslon? Oh, 2 ya? Dua dari 3 itu. Oke. Saya gak usah sebut lah. Iya. Jadi memang ada proses konvergensi gitu. Kemudian bedanya barangkali yang ekonom itu tidak bisa mendalam gitu adalah politisi keinginannya banyak. Jadi kalau kita lihat visi misi itu list of wants. Semua dimasukkan gitu Semua ya. dimasukkan. Iya, semua dimasukkan. Prioritas nggak jelas. Kalau nomor 3 itu kan ada 21. Yang pasangan nomor 2 detail gitu 8, ya. 17, 8 gitu kan. Ada simbol-simbolnya. Hasta cita ya. Sama juga pasangan nomor 1 juga seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau disenderkan itu visi misinya yang kontroversial atau yang berbeda banyak seperti yang dibahas tadi, tax ratio. Nah, saya kan harus baca itu ya, bacanya berkali-kali gitu. Sebetulnya di tim nomor 2 tidak menyebutnya tax ratio 23% itu. Jadi tim nomor 2 ini akan mengeluarkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai itu dari keuangan, kemudian dibikinlah Badan Penerimaan Negara. Nah, yang dimaksud 23% itu adalah penerimaan negara dari pajak dan non pajak atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu yang 23%. Oh, di dokumennya ya? Di dokumennya. Saya udah baca sebelum ke sini juga saya baca lagi, bukan tax ratio. Tapi kok tidak dikoreksi oleh kandidatnya gitu. Saya rasa jangan-jangan kandidatnya juga kurang baca secara detail. Jadi kalau saya lihat debat itu banyak yang di luar visi misi sebetulnya ya. Kecuali nomor 3 barangkali yang detail 21 disebutkan gitu. Jadi improvisasi, kalau selepet gitu apa namanya? Selepet ya. Selepet itu gimmick ya. Gimmick aja. Nah, kembali ke tax ratio itu, kita tertinggi itu, kalau tax ratio saja, penerimaan perpajakan. Perpajakan itu pajak dan bea cukai. Ya. Kalau pajak saya ya dengan pajak, ini perpajakan. Nah, perpajakan yang biasanya dipakai acuan itu turun terus memang kita mencapai level 1 digit saja. 9,4 pada tahun lalu,
90,4 tahun ini diperkirakan ya. Tahun ini kan udah mau habis. Kemudian naik sedikit diperkirakan baru APBN 9,7 tahun depan. Kalau ditambah PNBP, kira-kira rata-ratanya 4 tahun terakhir itu 3% dari PDB. Jadi 9, katakanlah 9,5 ditambah 3, 12,5. Kondisi sekarang 12,5. Mau ke 23 itu saya rasa secara perhitungan ekonomi hampir mustahil. Jadi kenaikan jadi dari berapa tuh? Dari hampir 100% dari yang 9,5 ditambah 3, 12,5, 12,5 ke 23, jadi tambahnya berapa tuh? hampir 100% sih. 10 ya. 10. Oh ya 10. Berarti 2.000 triliun. Kalau 10% itu